firman bagian Indonesia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saya. Pagi ini kita bisa memuji menyembah Tuhan. Semua diberkati Tuhan, semua keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan juga kasih cuaca yang cerah. Tuhan baik buat kita semua. Nah, saudara. Nah, kita berada di tahun yang baru, saudara. Ya, di tahun 2020 di bulan Januari ini, saudara, kita masuki tahun yang baru, yaitu tahun dimensi yang baru, saudara. Ya, tahun dimensi yang baru, saudara. Nah, saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kongsi facai buat saudara semua, saudara ya, yang merayakan, saudara. Nah, makasih Tuhan. Di tahun 2020 ini, saudara, kita tidak tahu ke depan seperti apa, saudara. Di tahun 2020 ini, saudara, Tuhan juga tidak pernah janji bahwa tahun 2020 tahun yang tanpa goncangan, bukan tahun tanpa masalah, saudara. Tuhan nggak pernah bilang demikian, saudara. Bahkan 2019 kemarin, saudara, ada orang-orang yang ketemu dengan saya. Tadi saya saksikan, saudara, mereka cerita, saudara, bagaimana di tempat pekerjaannya, di usahanya, pekerjaannya, saudara, begitu mereka mengalami satu goncangan ya, atau tekanan, saudara ya, saudara. Jadi laporan keuangan juga merah, saudara, begitu, saudara. Sempat juga aktivitas penjualan dan semua juga menurun, saudara. Seperti itu. Memang tidak semua, tapi ada terjadi seperti itu juga, saudara, begitu. Jadi kalau bicara ekonomi, keadaan ekonomi Indonesia dikatakan kurang membaik, saudara. Ya, bahkan ahli-ahli ekonomi mengatakan, kalau saya amati, saudara, dari berita yang ada juga, saya baca juga, saudara, begitu, bahwa 2020 ini, saudara, dikatakan tahun yang perekonomian Indonesia ini juga sedang mengalami penurunan, saudara, begitu, saudara. Nah, makasih Tuhan, kita tidak tahu ke depan seperti apa akan terjadi, saudara. Saudara, nah, saya jadi teringat dengan Joshua, saudara. Joshua pada masanya, saudara, dia diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, saudara, di perjalanan padang pasir, saudara, padang gurun, saudara, menuju tanah perjanjian, saudara. Joshua berjalan, saudara, bersama dengan orang-orang Israel, umat Tuhan, saudara. Dan yang saya dengar, memang saya bukan sejarawan atau orang yang mengamati secara gimana gitu saja, tapi secara umat Israel dikatakan, saudara, itu yang berjalan bersama dengan Joshua itu ada sekitar 2 juta orang, saudara, dari orang-orang yang paling tua sampai orang-orang yang paling muda, saudara. Dan Joshua udah ngebayangin, wah, nanti ketika berjalan di padang gurun, saudara, dengan orang sekian banyak, pasti banyak masalah, pasti banyak timbul persoalan, saudara. Nah, akhirnya Joshua datang sama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan memberikan petunjuk kepada Joshua, mengatakan sesuatu kepada Joshua. Apa yang Tuhan perkatakan? Mari kita mulai lihat firman Tuhan dari Joshua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat ke-9. Saudara, kita mulai baca, saudara ya. Joshua pasal 1 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, mari, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara. Nah, makasih Tuhan. Apa pesan Tuhan kepada Joshua, saudara, ketika Joshua mau berjalan bersama umat Israel, saudara? Yang pertama, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Nah, Joshua berpikir, saudara, sekian banyak orang berjalan di padang gurun, saudara. Begitu banyak persoalan yang ada, saudara. Joshua mulai menimbang-nimbang, mulai menghitung-hitung, saudara, apa yang akan terjadi, saudara. Bagaimana cara menyelesaikan semuanya, saudara. Nah,
Saudara, situasi itu sama dengan kita saat ini, saudara. Di 2020 kita nggak tahu ke depan seperti apa, saudara. Ya, perekonomian, keuangan, semuanya sudah ke depan nggak tahu terjadi seperti apa, sudah. Kita masih ada di awal tahun, sudah. Kita percaya, sudah, memang 2020 akan lebih baik daripada tahun 2019, sudah. Ya, nah, tapi apa yang kita mesti lakukan, sudah? Yang pertama, Tuhan bilang sama kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sudah. Ya, masalah bukan berarti sudah selesai, belum, sudah, ya. Selama kita masih hidup, ini kita belajar, sudah, ya. Di awal saya mau sampaikan, selama kita masih hidup, sudah, tadi saya sudah sampaikan, ada dua yang setia. Ada berapa yang setia, sudah? Ada dua, sudah, ya. Selama kita masih hidup di muka bumi ini, sudah, ada dua yang setia, sudah. Yang pertama yang setia sama kita yaitu Tuhan Yesus, sudah, ya. Tuhan begitu setia walaupun umatnya kadang-kadang nggak setia, sudah, ya. Walaupun umatnya kadang-kadang kabur-kaburan, sudah, ya. Bahkan tinggalkan Tuhan, ada seperti itu terjadi, sudah. Nah, walaupun umatnya nggak setia, tapi Tuhan masih setia. Tuhan masih jumpai orang itu, sudah. Jumpai anak Tuhan itu, sudah. Jumpai semua, sudah. Berkati hidupnya, sudah. Tuhan masih setia sama kita semua, sudah. Yang kedua, yang setia sama kita namanya masalah, sudah. Ya, sudah, ya. Yang kedua, yang setia sama kita namanya siapa, sudah? Masalah, sudah, ya. Masalah itu setia banget, sudah. Ya, datang masalah satu, lagi enak-enak di rumah, sudah, begitu sore hari, sudah, tiba-tiba ada orang datang menyampaikan situasi begini begitu cerita, sudah, timbul masalah, sudah. Dan masalahnya mulai membesar, sudah, ya. Masalahnya mulai beresiko, sudah, ya. Coba dicari tahu, sudah, coba ditangani, sudah. Sudah, lagi mengurus segala sesuatunya, sudah, untuk masalah yang pertama itu datang masalah kedua, sudah. Tiba-tiba terjadi begini begitu, sudah. Wah, ya, jadi rame lagi, jadi apa ya? Jadi beresiko lagi, sudah. Masalah kedua datang, masalah ketiga tiba-tiba muncul lagi, sudah. Dan seperti itu, sudah. Sudah, makanya kita harus hidup dekat dengan Tuhan supaya kuat dalam Tuhan, sudah, menghadapi situasi yang ada, sudah. Nah, kuatkan dan teguhkan hatimu, sudah. Jadi ada seorang ibu nih, saya ingat, sudah, ya, begitu dia ketemu saya, sudah, ya, selesai ibadah gitu, jumpa saya, sudah, dia cerita, sudah, begitu. Nah, ya, ibu ini sebenarnya dia anak Tuhan, dia juga melayani, sudah, dia baik-baik aja selama ini, sudah. Tapi rupanya sekitar mungkin dia katakan mungkin setahun yang lalu begitu, sudah, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya, sudah, gitu, ya, sudah. Entah bagaimana dia merasakan ada sesuatu benjolan pada dadanya, sudah. Begitu, sudah. Nah, berjalan waktu dia dia mengabaikan begitu benjolan ini karena dia juga nggak mau berpikir terlalu jauh dengan segala risiko, sudah. Tetapi menjelang akhir tahun 2019 kemarin, artinya mungkin sekitar sebulan 2 bulan yang lalu begitu, tiba-tiba itu benjolan mulai bereaksi, sudah. Ya, mulai ada timbul masalah baru begitu, ya. Dia mulai agak khawatir, dia mulai cari tahu ke dokter, sudah, begitu. Dia mulai dia mulai ada cemas juga, sudah, begitu. Karena dia juga nggak mau nantinya pada akhirnya ada tindakan medis gitu, sudah, ya. Mau ada tindakan operasi, biopsi atau apa, dia nggak mau seperti itu, sudah. Ya. Karena setelah ngomong-ngomong, sudah, saya juga baru tahu ternyata ibu ini punya kekurangan. Dia takut sekali dengan yang namanya jarum suntik, sudah, gitu, ya. Sudah, ya. Dia takut banget dengan jarum suntik. Dia nggak mau terjadi apa-apa, sudah, ya. Nah, akhirnya dia berdoa, sudah, serahkan sama Tuhan, berdoa, sudah, sampai dia dengar firman, sudah, masuk 2020, sudah, itu benjolannya masih terasa, sudah, begitu, ya. Nah, setelah dia dengar firman Tuhan, sudah, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan demikian, sudah. Nah, sudah, dia mulai berserah sama Tuhan, berserahnya berlebih lagi, sudah, begitu, sudah, berserahnya betul-betul berserah, sudah, sampai akhirnya, sudah, dia cerita sama saya, dia minta doakan juga, sudah, sampai akhirnya saat-saat terakhir itu dia berdoa sama saya, dia pegang di dadanya, dia pegang benjolannya itu, ternyata benjolan itu mengecil, sudah. Ya, dia mengecil, sudah, udah gitu katanya benjolannya itu munculnya di atas, sudah, ya, enggak di dalam, sudah, begitu, ya. Sudah, entah bagaimana ceritanya Tuhan buat mujizat itu, benjolan itu tidak terlalu terasa seperti yang kemarin-kemarin, sudah. Begitu, sudah, ya, ada rasa nyeri, sakit atau apa tidak ada, sudah. Sudah. Nah, pada akhirnya saya cuma katakan, Bu, percayalah, ya, Ibu harus punya hati yang sungguh berserah sama Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti tolong Ibu, saya kata demikian, sudah, ya. Nah, Amsal pasal 4:23, Amsal pasal 4:23, sudah.
Ya, firman Tuhan mengatakan, Saudara, kita baca sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan bilang sama kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ya, waktu masalah terjadi, Saudara, apa reaksi kita? Saudara, kayak ibu tadi, Saudara, begitu, ketika masalah terjadi, Saudara, itu sebenarnya hatinya mulai apa ya? Mulai goyah, Saudara, gitu ya, mulai khawatir, mulai cemas, Saudara, mulai takut, Saudara, begitu ya, Saudara. Tapi dia terus dekatkan diri dengan Tuhan, dia serahkan nama Tuhan, Saudara, Saudara, dia kuatkan hatinya, Saudara, ya, percaya bahwa Tuhan pasti tolong dia, Saudara, begitu. Maka Tuhan bekerja, Saudara, ya. Maka Tuhan buat mujizat pada ibu ini, Saudara, ya. Nah, bagi Tuhan, kalau kita lihat pada akhirnya, Saudara, memang ukurannya hati, Saudara, ya. Hati kita, ketika kita percaya pada Tuhan, katakan demikian, Saudara, Tuhan lihat hati, Saudara. Ya, baik Tuhan, saya juga belajar, Saudara, ya. Kalau kita percaya Yesus, Saudara, jangan lupa, Saudara, ya. Tuhan minta bukti, Saudara. Buktinya apa kau percaya padaku? Ya, ya, Saudara, ya. Gimana ya respon kita seperti apa, Saudara? Ketika masalah ada tuh, apa reaksi kita, respon kita? Apa reaksi hati kita, Saudara? Nah, kalau kita salah bereaksi, Saudara, kita salah merespon, Saudara, maka yang terjadi kebalikannya, Saudara. Bukan pertolongan Tuhan yang datang, Saudara, malah kebalikannya. Masalahnya situasinya malah makin serius. Pengen Tuhan, Tuhan ingatkan sama kita semua. 2020 memang bukan tahun tanpa goncangan. 2020 tahun yang juga ada goncangan, ada persoalan, Saudara. Tapi Tuhan ingatkan supaya kita jaga hati, Saudara, supaya kita tidak salah merespon, Saudara. Jaga hati, Saudara. Nah, pengen Tuhan, yang kedua, Saudara, ya, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita semua di awal tahun 2020 ini, Saudara. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-7, Yosua 1 ayat 7, Saudara, mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Saudara, ya. Yang kedua, Tuhan ingatkan kita harus bertindak hati-hati, Saudara. Ya, 2020 ini, Saudara, kita tidak sembarang mengerjakan, Saudara, tidak sembarang memutuskan, Saudara, tapi bertindaklah hati-hati, Saudara. Ya. Nah, kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca, Saudara, ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Mari, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15, sebenarnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, dan itu. Ya, nah, Tuhan ingatkan bahwa hidup kita ini cuma sebentar, Saudara. Ya, hidup kita ini cuma sebentar, Saudara. Dikatakan hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi hilang lenyap, Saudara. Nah, Tuhan ingatkan supaya kita bertindak hati-hati, Saudara, dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita, Saudara. Jadi kita nggak hidup lagi seperti yang kemarin-kemarin, Saudara. Ya, apa saja dibuat, apa saja dilakukan, Saudara. Hati-hati, Saudara. Ke depan ini, Saudara, supaya yang kita buat semua itu untuk memuliakan nama Tuhan, Saudara. Ya, enggak lagi hidup sembarangan. Lalu kita mengatakan, ya kalau saya orangnya seperti ini, hidupnya seperti ini. Enggak. Ya, kita mau berubah, kita mau ikut apa kata Tuhan, Saudara. Ya. Nah, Tuhan ingatkan juga, Saudara, yang ketiga, Saudara, Tuhan ingatkan, Saudara, bukan cuma bertindak hati-hati, tapi juga jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tadi di ayat 7, Saudara, ya. Janganlah engkau menyimpang kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Saudara. Nah, Tuhan ingatkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita lihat firman-Nya, Amsal pasal 16 ayat 25. Amsal pasal 16 ayat 25. Baca, Saudara, ya, mari. 2, 3. Ada jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, Saudara. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut, Saudara. Jadi saya teringat, Saudara, ya, tadi saya juga saksikan, Saudara, ada seorang bapak
anak Tuhan beribadah setiap minggunya, saudara, begitu, saudara. Tapi ketika dia punya persoalan hidup, ketika dia punya masalah, saudara, begitu, dia berdoa sih sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia serahkan hidupnya sama Tuhan, saudara. Tetapi ketika dia berdoa sama Tuhan untuk masalah yang dia sedang gumulkan, saudara, begitu, ya, nah, dia kurang sabar untuk menanti jawaban doa dari Tuhan Yesus, saudara. Dia kurang sabar untuk menanti jalan yang Tuhan tujukan kepadanya, saudara. Ya, saudara. Nah, karena dia kurang sabar, saudara. Ya, oh ya. Jadi kita mesti mengerti juga bahwa kalau Tuhan menjawab doa kita, saudara, begitu, ada 3 jawaban doa dari Tuhan Yesus. Yang pertama, jawaban doa Tuhan yaitu iya. Ya, iya, apa yang kamu gumulkan, apa yang kamu doakan, Tuhan jawab. Iya. Tuhan berikan seperti itu, saudara. Tapi yang kedua, saudara, Tuhan bilang tidak, saudara, ya. Jawaban doa dari Tuhan tidak, jangan, nggak boleh, gitu, saudara. Ya, tidak, saudara. Tapi yang ketiga jawaban doa dari Tuhan yaitu tunggu, ya, nanti, saudara, begitu ya. Nah, waktu Tuhan jawab tunggu atau nanti butuh kesabaran, saudara. Ya, butuh kesungguhan hati, saudara, untuk berserah sama Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, saudara. Nah, Bapak ini rupanya kurang sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan Yesus, saudara. Nah, akhirnya dia mencari jawaban doa ke tempat lain, saudara. Dia mencari jawaban doa, akhirnya dia pergi ke orang pintar, saudara. Ya. Nah, orang pintar ini dengan apa yang dia tahu, apa yang dia pahami begitu, saudara, apa yang dia yakini, saudara, dia coba mengarahkan Bapak ini, saudara. Ya, dia arahkan Bapak ini, ngomong itu, saudara. Ya. Nah, pulangnya setelah pertemuan di saudara, pulangnya Bapak ini dikasih 1 kartu, saudara, begitu ya. Dikasih Bapak itu, saudara, ada kartu, dan di kartu itu ada dewi yang dia sembah. Ada dewi yang dia percayai, saudara, begitu, saudara, ya. Tapi nama dewinya nggak usah disebut, saudara, gitu ya. Nanti dia GR, gitu, saudara, gitu ya, saya. Nah, saudara tahu aja, saudara, gitu. Nah, saudara, ya, ya. Nah, saudara, akhirnya Bapak ini menyadari, begitu. Wah, Pak, saya kayaknya salah nih, Pak, begitu. Saya udah kesana kesini begitu, tapi bukan jawaban doa yang saya dapat, tapi hidup saya malah makin susah, Pak, makin sulit. Saya takut nih, Pak, saya takut Tuhan marah karena saya sudah pergi ke sana, pergi ke orang pintar, begitu. Ya, dia kata demikian. Jadi saya mau supaya Bapak doakan saya aja. Lalu kartu yang dikasih itu dikasih ke saya, bawa bakar aja, begitu. Pak, tolong doain saya supaya saya jangan dimarah Tuhan. Begitu dia bilang, saudara. Nah, dalam hati saya berpikir, ya, kenapa kamu juga bukan tunggu Tuhan, tapi kamu pergi ke orang pintar, begitu ya, saudara. Padahal, saudara, kalau ada orang yang pergi ke orang pintar, saudara, apalagi anak Tuhan, begitu kan, saudara, begitu, ya, yang bodoh siapa, saudara? Yang, ya, saudara, ya, ada orang pergi ke orang pintar, yang bodoh siapa? Yang pergi, yang nyari, saudara, begitu, saudara, ya. Tapi saya percaya di sini semua orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi saya bilang, Bapak ini kenapa Bapak ke sana dan sebagainya, saya coba arahkan segala macam, saudara. Ya, dia mulai tidak fokus dengan Tuhan Yesus, dia mulai menyimpang kanan ke kiri, saudara. Pada akhirnya ada jalan yang sangat lurus, tapi ujungnya maut. Artinya bukan membawa kepada jalan keluar, tapi membawa kepada kesulitan yang lain, kepada kesusahan yang lain, saudara. Jalan yang salah yang diambil, saudara. Nah, Tuhan ingatkan, saudara, jangan menyimpang kanan atau kiri, tapi percayalah pada Tuhan, fokus sama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan pasti kasih jalan buat kita semua, saudara, ya, saudara. Nah, begitu Tuhan. Yang keempat, saudara, ya, yang keempat Tuhan bilang supaya kita memperkatakan firman, saudara, ya. Di ayat ke-8, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Nah, Tuhan niatkan supaya kita memperkatakan firman dan renungkan firman siang dan malam. Nah, Tuhan, Matius pasal 15 ayat 18. Matius pasal 15 ayat 18. Kita baca sama-sama, saudara. Matius pasal 15 ayat 18 mengatakan, kita baca 2-3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
Saudara, ya, di tahun 2020 ini Tuhan ingatkan supaya kita banyak memperkatakan firman. Saudara ya, bersyukur kita berada di tahun P, saudara ya, tahun P, tahun mulut, saudara. Tuhan ingatkan supaya kita berjaga-jaga dengan mulut kita, saudara. Ya, maka Tuhan ingatkan dari firman Tuhan ini, saudara, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, saudara ya. Hatinya mesti dijaga supaya isinya firman, saudara gitu ya, saudara ya. Hatinya mesti dijaga supaya isinya firman Tuhan, saudara. Nah, Tuhan, Tuhan ingatkan supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Nah, bagi Tuhan, kita mau belajar, saudara, begitu. Ketika kita mengucapkan sesuatu, saudara, ingat dengan baik, saudara ya, bukan hanya yang mendengar, bukan hanya yang kita ajak ngomong, saudara ya, begitu ya. Waktu kita mengucap sesuatu, saudara, yang mendengar itu bukan cuma yang kita ajak ngomong, saudara, tapi yang mendengar juga Tuhan yang dengar, saudara ya. Apa yang kita ngomong, Tuhan juga dengar, saudara. Dan saudara perlu tahu juga, bukan Tuhan saja yang dengar, saudara, bukan manusia yang kita ajak ngomong dan Tuhan mendengar, bukan hanya itu, tapi juga setan mendengar, saudara. Setan juga mendengar, saudara. Ya, nah, maka kita mesti jaga apa yang kita ngomong, apa yang kita ucapkan, saudara. Kalau kita ngucap yang baik, yang Tuhan mau, Tuhan mengaminkan, terjadilah itu, saudara. Ya, kita diberkati, saudara. Tapi kalau kita ngomongnya nggak baik, saudara, keluar dari mulut kita, saudara, maka yang mengaminkan iblis, setan, saudara. Ya, dan dia mengaminkan, dia bilang terjadilah, terjadilah. Wah, gawat, saudara. Ya, kita ngomong nggak baik, saudara, iblis yang mengaminkan, amin, terjadilah, terjadilah. Wah, saudara, hati-hati, saudara. Saudara. Nah, bagi Tuhan, maka kita perlu menjaga hati kita, saudara, supaya isinya firman. Ketika kita mengucapkan adalah firman, saudara. Saudara. Nah, tadi saya saksikan juga, saudara, karena memang saya memang gembala, saudara, begitu. Di penggembalaan saya ketemu banyak orang, saudara, begitu ya. Ada ibu nih, seorang ibu, saudara, berkeluarga sama suaminya begitu. Ibu ini ya nggak tahu bagaimana dengan suaminya. Jadi kalau ngomong sama saya atau sama istri saya, kalau ngomong bukan lagi pakai bahasa suami, ya. Entah dia ngomong, entah dia WA begitu, saudara, begitu, saudara, enggak lagi pakai bahasa suami saya, enggak. Ya, kalau dia lagi ada rumah tangga lagi ricuh gitu kan, saudara, gitu, saudara. Nah, dia nggak pakai lagi bahasa suami saya, Bu, yang begini, yang begitu, suami saya, Bu, begini, enggak. Tapi dia bilang si bego itu. Saudara gitu ya. Dia bilang si bego itu, Bu. Enggak bisa dikasih tahu. Si bego itu, Bu. Ini orangnya begini-begini. Waduh, kan gimana, saudara gitu ya. Saudara, yang ngedengar aja udah nggak enak gitu kan, saudara ya. Saudara, dan kalau ngomong seperti itu kan, tadi saya bilang, yang mengaminkan, setan juga mengaminkan gitu kan. Begolah, terjadilah gitu kan, saya. Tapi jangan lupa juga, kalaupun dia suaminya bego atau apa yang dia bilang seperti itu, ya ternyata anaknya 1, anak 2, anak 3 ada, saudara, begitu ya, saudara. Jadi gimana kan rumah tangga itu, saudara, begitu ya. Makanya hati-hati dengan bicara kita, saudara. Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Saudara, hati-hati dengan hati kita juga, saudara. Karena tadi firman Tuhan ingatkan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hatinya mesti dijaga, saudara. Ya, supaya isinya, saudara, semua yang sehat, semua yang Tuhan mau, semua firman Tuhan, saudara. Ketika keluar, saudara, maka yang keluar adalah firman. Semua yang baik yang keluar dari mulut kita, semua jadi berkat. Amin, saudara. Ya, nah Tuhan ingatkan seperti itu. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Ya, dan Tuhan ingatkan supaya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengapa demikian? Supaya hati dan pikiran kita penuh dengan firman. Saudara, jadi waktu kita ngucap, saudara, ngomong, saudara, itu ngomongnya firman, ngomongnya yang Tuhan mau, yang jadi berkat, saudara. Itu yang Tuhan maksud, saudara. Ya, nah, bagi Tuhan. Tuhan ingatkan juga kepada kita, saudara. Tuhan bilang sama kita semua di ayat ke-9, Yosua 1 ayat 9, saudara, mengatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, saudara. Ya, janganlah kecut dan tawar hati, saudara. Nah, kita baca tuh Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Kita baca saudara, Ibrani pasal 6 ayat 19. Mari, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ya, persoalan mulai terjadi, tapi pengharapan kita kemana? Gitu saja. Kita mesti berharap sama Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena pengharapan dalam Tuhan adalah sau, dikatakan pengharapan dalam Tuhan itu adalah sau yang kuat. Apa itu sau, saudara? Sau itu jangkar, saudara, jangkar, saudara. Dan saudara,
itu adanya di kapal laut begitu, entah itu kapal itu berlabuh di pelabuhan, entah itu kapal itu berlabuh di tengah laut begitu kan, lagi dia posisi di tengah laut begitu sudah, maka kapal itu supaya tidak bergerak kemana-mana sudah begitu, maka kapal itu akan buang sau, akan buang jangkar sudah. Maka kalau kapal itu buang sau, buang jangkar sudah, maka kapal itu bisa berada pada posisi yang stabil, ya stabil sudah, walaupun ada riak-riak ombak tapi enggak kemana-mana itu kapal, dia akan berada di posisi yang stabil sudah. Nah begitu juga dengan kita sudah, kalau kita punya pengharapan kita kepada Tuhan sudah, maka hidup kita juga akan terjaga sudah gitu kan ya sudah ya, akan terjaga dengan baik sudah, akan terjaga dengan sempurna sudah, hidup kita yang kita jalani akan stabil sudah gitu ya, walaupun memang ada riak-riak sudah ya, ada masalah terjadi sudah, ada goncangan terjadi sudah, tapi kita nggak akan terlarut dengan masalah, akan goncangan nggak akan terlarut sudah, karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan sudah, dialah sau yang kuat sudah, Bapak Ibu Tuhan. Nah sudah, saya saksikan sudah ya, waktu ibadah satu tadi sudah begitu. Jadi saya ini 4 tahun yang lalu saudara ya, jadi saya cerita diri saya begitu saudara ya. 4 tahun yang lalu saya ini entah bagaimana gitu, akhirnya dokter saudara yang periksa saya itu mengatakan saya ini kena sakit jantung begitu ya. Saya kena sakit jantung, ada penyumbatan begitu. Saya ke Awal Bros di Tangerang itu begitu, kemudian saya diperiksa begitu sudah, dari periksa sana sini begitu, saya harus kateter jantung ya. Saya kateter jantung ya, saya jantungnya jadi difoto begitu dan dicari tahu seperti itu, dan akhirnya dokter menjelaskan ya dengan hasilnya begini begitunya, jelaskan bahwa ada penyumbatan di pembuluh darah seputar jantung ya, dan penyumbatan itu cukup tinggi persentasenya sudah ya, ada yang 70%, ada yang 80%, sudah ada yang 90% begitu, sudah, dan kategorinya beresiko gitu sudah ya, begitu sudah. Dan dokter mengatakan pada akhirnya bahwa dikatakan saya ini udah nggak bisa lagi pakai ring sudah begitu ya, karena penyumbatan yang tinggi di beberapa titik seperti itu sudah, jadi saya nggak bisa lagi pakai ring sudah begitu. Padahal kalau pakai ring saya ini, ya saya bersyukur sudah kalau pakai ring, karena ada pekerja saya buka bengkel di Kota Bumi sudah gitu ya sudah, jadi saya bisa tanya ring berapa gitu kan dok gitu ya, bisa minta tolong dia gitu kan ya, ring sekian gitu kan sudah gitu ya, tapi ternyata dokter bilang nggak bisa lagi pakai ring. Wah gawat nih saya bilang ya, gawat nih saya bilang, waduh sudah. Akhirnya saya itu dikasih tahu, istri saya kasih tahu sama temennya atau gimana begitu, saya akhirnya periksakan diri, saya pindah ke rumah sakit Siloam Kebonjeruk sudah begitu ya. Ada dokter penyakit jantung, spesialis penyakit jantung sudah, dokter Antono Standar di sana begitu. Saya periksakan diri di sana begitu, di bawah hasil labnya, kateternya begitu sudah, dilihat begini begitunya ya, memang setiap dokter, setiap rumah sakit biasanya punya aturan sendiri kan gitu saja. Dia bilang lah ini kurang jelas lah, apalah nggak bisa jadi rekomendasi lah apa. Tapi dari apa yang dia lihat sepintas itu sudah, dia juga mempunyai pendapat yang sama. Saya nggak bisa lagi, nggak bisa pakai ring, dia bilang begitu. Sudah ya. Jadi saya harus dioperasi jantung, operasi bypass jantung. Sudah begitu. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya langsung mikir, waduh operasi bypass jantung nih, ya. Artinya operasi besar gitu sudah, dan beresiko gitu sudah begitu. Jadi saya waktu saya udah berpikir begitu, saya spontan ngomong sama dokter. Saya bilang, "Dok, wah kalau operasi bypass jantung mah, Dok, kayaknya saya mah belum siap, Dok." Saya bilang begitu. Ada 2 yang saya belum siap, saya bilang, sudah. Ya. Yang pertama yang saya belum siap adalah uang saya belum siap. Karena pikiran saya pasti biayanya besar, sudah. Ya. Istri saya di sebelah saya langsung tanya dokter, memang kalau operasi jantung, bypass jantung gitu, biayanya bisa berapa dok? Ya paling enggak ibu siapkanlah 150 sampai 200 juta, sudah gitu ya. Ini kalkulator langsung hitung kan, gitu, wah kayaknya resiko banget, nggak sanggup nih gitu kan, karena 150 sampai 200 juta itu uang semua sudah gitu kan, nggak campur koran ya, nggak campur daun gitu kan saya. Jadi saya bilang wah gawat nih ya 150 juta sudah siap, wah gimana gitu kan sudah. Jadi saya bilang
wah dok kayaknya saya belum siap dok, ya kalau apalagi biaya sebesar itu saya belum siap. Lalu yang kedua saya bilang sama dokter, yang kedua yang saya belum siap itu adalah hati saya. Saya belum siap, udah ngebayangin kalau dioperasi jantung gitu ya. Saya bilang hati saya belum siap dok, karena kalau operasi jantung kan adanya di dalam sudah gitu kan saya, bukan di luar gitu kan saya. Jadi otomatis kan kalau namanya operasi jantung berarti dadanya mesti dibuka gitu kan saya. Dibuka berarti kan mesti entah itu digergaji, entah itu dipotong gimana. Wah, saya lagi ngebayangin kalau saya lagi ke pasar mau beli ayam gitu kan saya. Tukang ayamnya ngomong begini kan, "Pak, mau dipotong berapa?" gitu kan ya. Potong 12 atau 14. Kalau saya bilang 12 langsung atau 14 langsung dikerjain prak-prak gitu kan saya, dadanya langsung prak-prak dibuka kan. Wah, saya ngebayangin, wah saya akan kayak begitu kan. Wah gawat nih saudara begitu kan. Ini cuma satu-satunya lagi nyawa ini kan saudara. Wah kacau saya bilang ini. Ya resiko banget saudara begitu. Saudara, wah saya bilang berat nih saya bilang. Jadi habis ketemu dokter saya bilang sudah belum siap. Saya pulang rumah. Saudara, sampai rumah istri saya nanya saya juga, ngomong sama saya. Dia bilang, "Dokter tadi bilang sama kamu katanya kamu mesti operasi bebas jantung." Kata istri saya, "Wah, kalau saya bilang mah entar dulu lah, jangan dulu lah, nanti aja lah, ditunda aja lah." Begitu. Saya bilang, "Emang kenapa?" Gitu kan, saya lihat muka istri saya, "Emang kenapa?" Terus dia diam aja, jangan, oh saya ngerti dah. Saya ngerti. Ya, dia diam aja begitu, saya ngerti. Ya, kalau saya lihat memang ya kalau saya dioperasi jantung kayaknya istri saya belum siap jadi janda, saudara gitu ya. Belum siap jadi jandanya Pak Wiradi, saudara gitu kan saudara. Jadi, wah kayaknya istri saya gimana juga, saudara gitu kan. Ya udahlah gitu ya. Jadi makanya saya tunda, saudara. Selama 4 tahun saya hanya mengulang resep sebulan begitu, saudara. Dan dan berjalan, saudara begitu ya. Sampai kemarin 2019 itu saya itu bulan Mei, saudara begitu, bulan Mei di hari Minggu seperti ini, saudara, setelah ibadah siang, saudara, itu kurang lebih jam 12, jam 1 ya, kurang begitu, saudara, begitu, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya lagi bicara-bicara bersama dengan wakil saya, saudara, hamba Tuhan dari gereja lain, saudara, ngomong-ngomong seperti itu. Nah, saya udah mulai rasakan gak enak nih tiba-tiba nih dada saya, saudara. Jadi, waktu saya permisi pulang, pas saya sampai di kursi mobil, saya langsung tambah gak enak, saudara. Ya, ini dada saya mulai agak nyeri, panas gitu, napas saya mulai sepertinya tersengal-sengal, kalau ngomong juga nggak bisa teratur begitu, saudara. Wah, kenapa gitu kan? Kenapa nih, saudara? Ya, jadi akhirnya saya bilang minta tolong sama ini yang nganterin saya, bilang, "Mas, bisa tolong antar saya mas, saya kayaknya nggak enak dada saya nih, antar saya ke rumah sakit lah." Saya bilang rumah sakitnya maunya di Siloam Kebonjeruk, saya bilang begitu. Ya, saya juga udah bilang sama istri saya kalau ada apa-apa saya ini ya diantarnya ke Siloam Kebonjeruk aja, jangan ke rumah sakit lain karena periksanya di sana terakhir itu begitu. Jadi saya diantar sana sudah begitu ya, setelah diantar sana periksa begini begitu di IGD sudah, saya di opnam gitu ditahan di sana sudah begitu. Paginya sudah itu besokannya paginya sudah begitu dokter jantungnya datang ya, dokter jantung dokter Antononya datang ya. Dia mulai lihat medical recordnya 4 tahun yang lalu saja. Dia lihat terus dia senyum-senyum sambil ngomong sama saya. Dia lihat, wah bapak ini katanya 4 tahun yang lalu bapak ketemu saya begitu. Selama 4 tahun bapak gimana begitu? Bapak apa yang bapak lakukan begitu untuk jantung bapak? Saya bilang, "Dok, saya cuma mengulang resep dokter aja selama 4 tahun itu." Begitu. Saya ngulang sampai kemarin tiba-tiba saya seperti ini begitu. Dokter sambil lihat catatannya begitu, dia senyum-senyum, dia bilang, "Wah bapak ini kalau masih jumpa saya begitu," dia bilang, "masih ketemu saya sekarang ini, masih bisa ketemu saya seperti itu." Dia bilang, "Saya mau kasih tahu nih Pak," begitu. Dia bilang, "Kalau bapak masih jumpa saya sekarang ini itu bukan karena obat saya, bukan karena obat saya, bukan karena juga resep saya." Ya, dia bilang begitu, bukan. Ya, tapi kalau bapak masih jumpa saya seperti ini, dia bilang itu karena Tuhan bapak yang hebat, bukan karena obat saya, bukan karena resep saya. Haleluya, haleluya. Ya, dia bilang demikian, saudara, begitu. Ya, jadi terus dia ngomong lebih jauh. Bapak juga perlu tahu bahwa kemarin kalau bapak merasakan seperti itu adalah serangan jantung. Dia bilang begitu. Kalau namanya serangan Pak, bapak perlu tahu juga itu bisa terulang. Nah kalau terulang itu keadaannya bisa lebih buruk dari yang kemarin.
begitu. Jadi sekarang terserah Bapak mau pulang, saya kasih obat lagi, resep lagi, atau Bapak mau diperiksa lebih jauh, gitu. Artinya masuk ke tahapan operasi, begitu. Begitu. Akhirnya dokternya ke pasien lain, saya ngomong sama istri, saya berpikir dengan cepat juga punya ngomong karena saya takut ada apa-apa kan saudara, sewaktu-waktu bisa terjadi entah di mana, bisa saja di mimbar ini begitu lagi pelayanan atau apa begitu, wah ini gimana kan saudara begitu. Jadi saya pikir wah udah dah kayaknya mesti ikut dokter ngomong lah begitu, udah saya operasi aja begitu. Akhirnya punya ngomong ya udah saudara, jadi operasi lah persiapan saudara, panggil dokternya lagi ajak ngomong begitu, dok dioperasi aja dok begitu. Oh, Bapak jadi udah ambil keputusan operasi? Iya. Kalau udah ambil keputusan operasi berarti Bapak mesti kateter ulang, ya. Di kateter ulang lah saya, saudara, ya, malam itu saudara, begitu. Nah, waktu saya di kateter ulang, saudara, itu rasanya itu dada ini habis di kateter tuh panas, saudara, ya. Sampai malam itu tengah malam itu saya nggak bisa tidur, saudara, gitu. Karena reaksinya gimana lah, gitu, saudara, panas begitu. Jadi, wah, ya. Nah, sampai besokannya begitu siap operasi ya ngomong ini ngomong itu, akhirnya saya lakukan tindak operasi gitu ya, operasi sekian jam begitu. Setelah operasi sekian jam saya di ICU begitu, saya 2 hari di ICU begitu. 2 hari di ICU itu saya ada peristiwa juga yang terjadi ya, yang membuat saya bersyukur sama Tuhan. Mengapa demikian? Karena waktu saya di ICU saudara, itu di sebelah saya itu ada pasien lain saudara begitu. Dan di depan pasien itu ada meja seperti ini, ada suster di belakangnya, depannya pasien, ranjangnya pasien saudara ya, dirawat di sana. Nanti belakangnya dokter saudara, begitu saudara. Ada sekitar 3-4 langkah, ada dokter di belakangnya. Nah yang saya heran tuh dokter nanyain pasien itu kenapa dari belakang 3-4 langkah, kenapa bukan di sebelah suster atau di depan pasien gitu saudara. Ya, jadi saya berpikir wah ada sesuatu nih begitu. Nah sesuatu itu nggak tahu apa gitu kan saudara. Begitu mungkin sesuatu itu juga sesuatu yang beresiko juga, saya nggak tahu juga, tapi itu yang terjadi. Maka saya bilang wah Tuhan terima kasih Tuhan. Dia itu cukup lama saudara, ya cukup lama. Dokter ngomong ini ngomong itu, susternya kasih jawaban begini begitu, ya depan pasien begitu saudara. Ya nggak tahu kalau pasien mungkin tidur atau apa, tapi artinya ngomongnya pakai jarak saudara ya. Kenapa gitu kan? Jadi saya tiba-tiba pikir wah Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau lihat begini kan beresiko banget saudara ya. Kenapa nggak ngomong di samping suster atau depan pasien kan saudara? Jadi saya bilang wah Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan dokter yang tepat gitu, yang ada begitu, sampai dokter bedah jantungnya juga Tuhan sudah tunjukkan semua berjalan dengan baik. Sampai sekarang ini saya bisa lewati masa-masa kritisnya begitu, dan saya bersyukur saya bisa siuman kembali saudara begitu ya, nggak pulang ke rumah Bapak di sorga saudara gitu kan. Wah kalau enggak istri saya bagaimana kan gitu kan saya begitu kan. Wah Tuhan terima kasih Tuhan. Di situ Tuhan kasih lihat saya peristiwa-peristiwa itu yang membuat saya bersyukur sama Tuhan Yesus saudara. Nah yang luar biasanya saudara, waktu saya di kateter jantung saudara, jadi kan saya kateter jantungnya kan 2 kali kan saudara ya begitu. Nah yang pertama itu waktu 4 tahun yang lalu itu saya di kateter jantung saudara, itu secara gambar itu saudara, dokter kasih tahu bahwa itu muncul pembuluh darah baru atau saluran baru di bagian bawah saya saudara, ya bagian bawah jantung saya begitu, dari kiri ke kanan saudara, ya saudara. Nah waktu saya kena sakit jantung itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku dong Tuhan, ada mujizat terjadi Tuhan, begitu orang lain kau tolong Tuhan, bagaimana aku Tuhan, tolong aku Tuhan, begitu. Jadi saya juga melihat ada KKR Paniko gitu saja gitu ya, ada kesaksian juga saudara, ada bapak yang ditolong Tuhan, ada muncul pembuluh darah atau saluran baru begitu pada jantungnya saudara. Saya angkat tangan sama Tuhan, Tuhan seperti itu Tuhan, kalau ada mujizat aku mau seperti itu Tuhan pada jantungku Tuhan, saudara. Saya tungguin 4 tahun, saya nggak rasa apa-apa, saudara. Nggak ada yang namanya mujizat, sesuatu yang terjadi nggak ada, saudara. Ya, nah jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kok nggak ada mujizat, nggak ada sesuatu terjadi, gitu ya, saudara. Nah waktu yang kedua, waktu di Siloam Kebonjeruk itu, saudara, saya di kateter jantung sebelum saya dioperasi, saudara. Itu rupanya dokter juga mendapati, saudara, ada
bahasa dokter itu yang tumbuh secara alami, saudara ya. Dia tumbuh secara alami dari atas ke bawah, saudara ya. Dari atas ke bawah yang bagian dalam gitu, dari atas ke bawah itu tumbuh pembuluh darah, pembuluh saluran baru, saudara. Dia tumbuh secara alami, saudara. Ya, bahasa dokter seperti itu. Saudara, waktu yang di Siloam kebun jeruk, saudara, saya baru menyadari, iya ya. Sebetulnya Tuhan sudah kerjakan mujizat buat saya. Karena bahasa dokter itu tumbuh secara alami kan bukan manusia yang bikin, saudara gitu, saudara ya. Saudara, itu hanya bisa Tuhan yang bikin, saudara. Saudara, jadi Tuhan sudah buat mujizat, ya kalau mau ngomong 2 kali kateter, 2 kali mujizat, saudara, begitu ya, 2 kali kejadian, saudara, begitu kan, saudara. Jadi saya bilang, wah Tuhan, saya salah prediksi, Tuhan. Saya pikir Tuhan enggak tolong saya, enggak ada mujizat begitu, jadi dibiarkan saya seperti apa. Ternyata enggak. Tuhan sudah kerjakan mujizat kepada saya. Saudara, nah saya percaya juga bahwa Tuhan yang sama, yang kita sembah, saudara, Tuhan juga akan kerjakan mujizat buat saudara semua juga. Amin, saudara. Mari kita siapkan, nanti kita mau berdoa.